Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pembeli hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, di
semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Oh, Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya untuk-Mu Yesus. Bapakku yang baik, Yesus penolongku. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Hanya Kau Tuhan, oh, hanya Kau pemilik hidupku. Oh, Kau segalanya Bapa. Terima kasih. Oh, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, sehingga saat ini Tuhan kami boleh memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menolong kami, menjagai kami sepanjang semalam, pagi ini juga Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, Tuhan pasti juga akan melindungi kami, memberkati kami, menjauhkan kami dari mara bahaya celaka, bahkan maut sekalipun. Bahkan pagi ini Tuhan, sampai sehari ini Tuhan, Tuhan menjaga, melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius 9 ayat yang ke-29. Matius 9 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus menjamah mata mereka dan berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Satu kali Yesus bertemu dengan orang-orang buta, dan di situ terjadi mujizat ketika Tuhan melakukan sesuatu bagi hidup mereka. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, menyembuhkan, mentahirkan mata, mencelikan mata orang yang buta. Sebuah mujizat yang luar biasa terjadi dalam keadaan pada saat itu orang buta itu, yang buta sejak lahirnya, pada saat itu juga mereka boleh melihat dunia yang begitu indah ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan jadilah padamu menurut imanmu. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat terjadi ketika kita punya iman dalam hidup kita. Sekali lagi saya ingin katakan, mujizat terjadi dalam hidup kita itu karena iman kita. Itu dimulai oleh iman kita kepada Tuhan. Itu artinya tanpa iman kita tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan. Tanpa iman kita tidak akan bisa melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib.
Tanpa iman kepada Tuhan, kita tidak akan bisa melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi iman itu menentukan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini, saudara. Saya percaya saudara-saudara masih tetap di dalam Tuhan, masih tetap percaya kepada Tuhan, masih tetap berpegang kepada Tuhan. Meskipun hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak menyenangkan. Meskipun mungkin hari-hari ini saudara mengalami masa-masa sulit. Mungkin dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun yang saudara alami. Saudara saat ini mengatakan, saya sedang berbuat salah. Saya sedang mengalami pergumulan yang berat. Saya sedang mengalami jalan buntu. Saya sedang mengalami persoalan demi persoalan dalam hidup ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Saat ini saya butuh pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya tahu saudara pasti punya Roh Allah dalam hidup saudara. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang saudara alami dalam hidup saudara hari ini. Tapi satu hal yang saya tahu, di dalam hidup saudara yang pasti ada Roh Tuhan di dalam hidup saudara. Jika ada Roh Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan berkata, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun keadaan belum berubah, meskipun keadaan mujizat belum terjadi dalam hidup saya, meskipun penyakit saya belum disembuhkan, meskipun ekonomi saya belum pulih kembali, meskipun keluargaku masih mengalami masa-masa sulit dalam hidup ini. Tapi saya akan tetap berkata bahwa Tuhan baik. Tuhan selalu baik. Itu artinya Roh Tuhan ada di dalam hidup saudara. Apa yang kita harus takutkan kalau ada Tuhan bersama-sama dengan hidup kita? Apa alasan kita untuk ketakutan melihat persoalan yang begitu besar? Mengapa Daud tidak takut dengan Goliat yang begitu besar? Karena dia tahu dia punya Tuhan yang hidup. Dia tahu, dia mengerti selama hidupnya dia dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Kenapa orang buta itu bisa sembuh? Dia belum pernah mengenal Yesus. Dia baru hari itu bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus katakan kepada orang buta itu, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa persoalan kita hari ini? Ketika kita berkata kepada Tuhan, ini persoalanku Tuhan, ini masalah yang sedang terjadi dalam hidupku Tuhan. Aku tidak mampu lagi. Aku angkat tangan, aku menyerah. Saat itu Tuhan berkata, aku akan menolongmu. Kita berkata, Tuhan tolonglah aku. Sembuhkan aku dari sakitku. Pulihkan ekonomiku. Dan Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya banyak berbicara tentang Alkitab. Saya banyak membaca tentang Alkitab. Di sana disaksikan bahwa orang Kristen itu adalah harus memikul salib. Tetapi di satu sisi lagi Alkitab juga katakan bahwa ikut Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu artinya meskipun keadaan, meskipun masa depan ini ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, ada badai, ada goncangan, tetapi selalu ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang memprediksi tahun 2023 adalah tahun resesi ekonomi global, di mana saat itu dunia mengalami masa-masa sulit yang sangat luar biasa. Tapi saya ingin katakan, dunia boleh berkata seperti itu. Tapi percayalah anak-anak Tuhan yang bergantung kepada Tuhan,
akan selalu dipelihara oleh Tuhan, akan selalu dijagai oleh Tuhan, akan selalu ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan kita yang mempunyai segala-galanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Oleh dan sebab itu orang percaya, jangan pernah engkau berkata, saya takut dengan keadaan ini, saya khawatir dengan masa depanku, saya khawatir dengan keluargaku, saya khawatir dengan masa depan hidupku, hidup keluargaku, ekonomiku, pekerjaanku. Tetapi ketika kita menyadari bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan, apapun kata dunia itu, apapun prediksi-prediksi orang-orang hebat di dunia ini, tetapi Allah kita berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan pernah melupakan engkau. Oleh dan sebab itu, saya ingin katakan, tetaplah percaya, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memelihara, memberkati hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, menyerahkan hidup kita. Hamba berdoa buat setiap pemirsa yang saat ini Tuhan, yang hari-hari ini berseru-seru kepada Tuhan, hari-hari ini mengalami masa-masa sulit Tuhan. Saya berdoa Tuhan sebagai hamba-Mu, hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah hidup mereka Tuhan, Engkau lindungi hidup mereka Tuhan. Bahkan Engkau jagai mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berkati mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Berikan mereka kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Bahkan saat ini mereka mengalami masa-masa sulit Tuhan, Engkau pelihara mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka mengalami kelaparan. Bahkan sediakan segala sesuatu yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau memelihara anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, kami punya Engkau, kami punya Allah yang hidup, yang sanggup memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.